wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini pagi hari ini kembali kita bisa di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ini udah pada makan semua, Bu? Udah bayar? Pulangnya nanti ditagih ya. Terima kasih semuanya sudah cantik-cantik. Habis makan udah sikat gigi? Pantesan masih bau sawi. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang mu'alaf. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Banyak yang bernuansa ungu kita nih, Ma. Sebelah sana ungu, kita juga ungu. Sana belum lunas, sini udah minjem. Sini masih minjem ya, Ma. Silakan tausiahnya tentang mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu mu'alaf. Mu'alaf. Apa sih mu'alaf? Mu'alaf itu sebutan bagi orang non-muslim yang punya harapan dia akan masuk agama Islam. Atau bisa juga dikatakan mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Itu dia mu'alaf, ya kan? Yang baru masuk Islam. Mu'alaf itu asalnya bahasa Arab. Yang artinya tunduk, patuh, dan pasrah. Adapun syarat daripada orang non-muslim yang masuk agama Islam membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya dilahirkan oleh dia, artinya dia sudah masuk Islam. Maka dosa yang telah lalu semua diampuni oleh Allah. Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapuskan dosa yang telah lalu. Namun resikonya, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukum taklifi wajib dia lakukan. Hukum taklifi itu hukum yang harus dikerjakan oleh orang mukallaf. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, harus semuanya dikerjakan. Kalau dia mengucapkan itu lahirnya dia sudah wajib mengerjakan. Tapi kan batin kita nggak tahu dia. Iya. Ada boleh jadi yang dia mengucapkan di mulutnya tapi batinnya belum pengen Islam. Mungkin kamuflase dan sebagainya. Namun resikonya dia wajib mengerjakan pekerjaan orang yang mukallaf. Begitu dalam Islam. Karena dulu ketika Rasulullah SAW itu di Madinah. Banyak orang-orang yang non muslim mau masuk Islam. Rasul menuntun mereka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal pada saat itu belum datang waktunya sholat, belum datang waktunya berpuasa. Tapi langsung Nabi menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemirsa, yang Anda jangan lupa, yang namanya mu'alaf membutuhkan 2. Tuntunan dan bimbingan. Begitu mereka masuk Islam, jangan dilepas begitu saja. Kita tuntun, kita bimbing. Begini loh sholat, begini loh baca Quran, begini loh puasa, zakat tuh begini. Jadi seperti itu, dituntun oleh kita, dibimbing oleh kita. Kalau ada orang mu'alaf, benar-benar dari hati yang paling dalam, dia mau masuk dengan sendirinya ke dalam agama Islam, itu pasti dia pernah ada pergolakan batin tuh deh. Iya. Mungkin dia dipertimbangkan sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh jadi ada yang sampai sekian tahun. Masuk Islam apa enggak? Ternyata semakin kuat panggilan untuk masuk Islam. Semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada orang tadi. Maka dia dengan mantap masuk Islam. Kemudian resikonya. Maaf dalam tanda kutip. Banyak resiko yang bisa dia tanggung. Boleh jadi diberhentikan di kerjaannya. Boleh jadi dikucilkan dari keluarganya. Boleh jadi dibuang dari keluarganya. Sehingga mungkin dia dari segi ekonomi jadi kekurangan yang tidak kecukupan dibuang oleh keluarganya. Maka Islam mengatur mu'alaf itu menjadi 1 dari 8 orang mustahik yang berhak menerima zakat. Dalam pengertian begini, jangan Anda mengira
mustahik bagi orang yang mu'alaf itu membeli keislaman dia, bukan. Tapi memberikan perlindungan kepada orang yang mu'alaf bahwa kita umat Islam adalah bersaudara. Begitulah yang namanya mu'alaf. Ya. Kalau ada orang yang ini banyak banget mah terjadi mah masuk Islam karena pengen nikah, itu gimana mah? Salah. Artinya bukan dari hati. Cuman pengen nikah doang. Artinya orang itu melecehkan Allah, menghina Allah, bukan dari keinginan hidayah dia. Asal nikah, habis nikah kembali lagi, salah. Iya begitu ya. Baik pemirsa, itu dia tausiah mama dari ibu-ibu dari Majelis Taklim. Boleh bertanya sekarang, silakan yang ingin bertanya. Siapa Bu? Iya, boleh tolong dikasih mic-nya ya. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mardia dari Majelis Taklim Aminatun Nurul Rohmah. Iya. Mau nanya Mama, Iya. Mangga. bisa dibilang mualaf nggak Mah? Misal dia pertama non Islam, masuk Islam, terus kembali lagi kepada non Islam dan kembali lagi kepada Islam lagi. Bolak-balik gitu. Bolak-balik itu Iya. masih dibilang mualaf apa tidak? Itu aja dari saya. Yang Wassalamualaikum. pertama dia dibilang mu'alaf, yang kedua melecehkan agama. Wala Ya. tattahidu ayatillahi hujwa. Jangan kamu jadikan agama dipermainkan. Allah marah. Iya. Jadi, Mah, Begitu Bu Mar. Mangga Bu Mardie. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Yang angkat tangan, angkat terus aja sampai iklannya selesai. Kita akan pisah dulu, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Saya akan sapa dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di sini yang cantik-cantik semua dari Majelis Taklim Al-Amaniyah. Assalamualaikum. Telat ya Bu ya. Majelis Taklim Al-Amaniyah. Nah gitu dong, udah makan suaranya lemes ya. Lalu ada Majelis Taklim Aminatun Nurul Rohmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari daerah mana Bu ini Bu? Cibinong, ya kelihatan ya, nong semua ya. Lalu ada Majelis Taklim Al-Basyariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada berapa orang ini Bu? 25 dari Cibinong. Walaupun beda ini Bu, seragamnya kelihatan nggak sama ya Bu ya. Alhamdulillah loh, putih semua ya. Baik pemirsa, sekarang kita sedang membahas tema mu'alaf dan ibu-ibu yang mau bertanya dipersiapkan. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari Yusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya wanita berusia 25 tahun. 4 bulan yang lalu saya dihitbah, dilamar oleh tunangan saya. Saya dan tunangan saya menjalani hubungan jarak jauh, beda pulau. Tunangan saya bekerja di luar Jawa. Kami merencanakan menikah pada 1 tahun setelah kami bertunangan. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Mah? Karena saya ingin menyelesaikan studi saya dan tunangan saya juga ingin menstabilkan posisi pekerjaannya. Serta orang tua saya juga merestui jika saya menyelesaikan S1 saya dulu. Apakah hal ini tidak apa-apa? Karena saya pernah mendengar bahwa katanya antara waktu pertunangan dengan menikah tidak boleh terlalu lama. Terima kasih. Dalam Islam tidak ada tunangan. Dalam Islam tidak ada tukar cincin. Yang ada ta'aruf, meminang, menikah. Setahun, lama Del. Iya. Ntar kalau ketemu kangen, Nah. itu dia khawatir melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Saran saya mendingan Anda menikah aja, soal emang karir, soal memang kuliah. Tidak ada salahnya sambil nikah sambil kuliah. Iya. Dilarang kan ya? Iya. Banyak orang yang udah menikah pada kuliah. Bahkan yang udah pada punya cucu juga pada kuliah. Kalau Anda nungguin selesai S1, tak pengen S2. Suami Anda pengen karirnya mantap. Bagaimana kalau kagak mantap-mantap? Kagak nikah-nikah. Nikah aja dulu. Keberkahan. Kata Nabi, kalau yang sebelum nikah rezekinya buat seorang, begitu habis nikah jadi 2 orang. Makanya di kameramen yang masih pada jomblo nih, pada nikah cepetan, pada bengong tuh anak satu tuh. Iya. Namanya siapa dia tuh bengong mulu tuh dia anak. Itu namanya Kosim. Kosim, nikah kamu Sim. Jadi kagak bengong mulu begitu tuh subuh-subuh. Deden Jadi mah, kalau- Deden. Siapa namanya? Deden. Lu kata Kosim. Iya tadi. tadi. Nama orang. Lu ngerusak orang, emaknya marah lu. Iya. Kosim. Deden 1 aja, istrinya nggak usah 2 biar banyak rezeki katanya ya. Iya, jadi kalau misalnya orang belum menikah itu rezekinya 1 orang, nikah jadi buat rezeki 2 orang, punya Iya. anak buat 3 orang,
Makanya kalau ada nungguin suami ada Karina naik sampai kapan kalau kagak nikah mah begitu. Tapi permasalahan ini beda pulau mah. Boleh nggak habis nikah yang satu tetap bekerja di luar pulau, yang satu tetap Ya kuliah? boleh, nanti kan luar pulau sekarang ya hari gini deh Iya. pesawat sejam aja Seret sampai. nyampe, iya. Ke Lampung beda pulau setengah jam. Setengah jam nyampe. Iya, begitu Yusti. Ya, jadi nikah aja langsung gitu. Dan nikah lagi, ya. Nunggu apa lagi? Iya. Emang dia udah nikah dikawinin? nikah dulu, jangan nikah lagi loh, Itu awas tuh loh, anak Den. udah dikawinin. Udah kawin belum, Den? Udah ya. Kok dari tadi belengong mulu kayak Oh orang. iya. Ini- Gitu, letar kesambet loh dan di situ bengong ya. Baik, kita akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu dari Majelis Talim. Ya, boleh. Silakan Bu yang ingin bertanya. Sok, Ya, yang hijau dah yang pakai. hijau boleh ya. Sok, udah megang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Aisyah, Ya. Hadis Taklim Al-Amin. Ya. Mah, saya mau bertanya. Sok. 5 tahun yang lalu, Woi, udah lama datang dong. pemuda ke rumah. Mah ya, ini bukannya ngada-ngada, memang bener Mah. Ya, memang benar ya, Dia nggak bohong ya. mau nikah. Ah. Perempuannya itu orang Kristen. Ah. Kabur dari rumahnya, dibawa ke kontrakan. Nah. Itu Mah ceritanya nih. Ya. Terus dia perempuan itu senang banget, demen banget, suka banget Oh iya. sama laki-laki itu. Iyalah. Masa sama perempuan juga Kemudian ya. kalau kamu benar udah ada itu perempuan di kontrakan, Iya. sedangkan orang tuanya nggak setuju Mah. Kalau Nggak. ketahuan itu akan diancam Mah Oh sama iya. orang tuanya. Dia ngumpet di kontrakan, Iya. saya bilang bawa ke sini dah perempuannya, ceweknya, Iya. bawa ke rumah. Saya tanya, emang udah siap untuk masuk Islam, udah bisa ngucap syahadat, udah belajar Mah. Iya. Syahadat udah belajar, Iya. ngaji udah belajar Mah. Iya. Dia pengen masuk Islam karena mau nikah sama cowok itu. Blang dong ya. Ya. Jadi kayak Orang tuanya kayak lenong kita ya. Terus pertanyaannya. Dulu, tar dulu dong. Oh, tar dulu ya. ya. Ampun Bu, silakan Bu, silakan. Lanjut. Orang tuanya Ya. nggak tahu kan? Ya. Diancam, dicari nggak ketemu Mah. Iya. Akhirnya datang berdua tuh ya. Iya. Nah, saya bertanya gini, Iya. itu kalau nikah udah akil balik, Iya. itu syahadat ya Mah wajib ya? Iya. Kalau mandi wajib apa enggak? Mah mandi dulu gitu, dia mandiin gitu. Orang yang mu'alaf itu mandi itu hukumnya bukan wajib tapi sunat. Khawatir waktu lagi dia belum masuk Islam mengerjakan sesuatu perbuatan yang mewajibkan dia mandi. Makanya mandi saat itu. Gitu. Udah dimandiin sama empok? Tadi saya udah mau mandi Mah. Ah. Ya saya malu. Tapi Yang mandi ada siapa? dalam hati, Empok Mah. apa dia? Enggak, mau disuruh maksudnya mandi dulu dah gitu ya. Iya. Tapi saya kesian juga, udah Iya. syahadat aja dah. Nah terus pertanyaan empok apa lama amat perasaan? Maksudnya gitu. Boleh mandi? Mandi apa kagak? Mandi harus apa Maksudnya kagak gitu? Syahadat, Iya. mandi dulu, Iya. ada besar, apa langsung syahadat aja, apa Baru- cukup syahadat itu maksudnya. Boleh syahadat dulu baru mandi karena mandi itu untuk mengerjakan sholat itu masalahnya. Ya, ya begitu ya Bu. Nggak suruh mandi Mah. Iya. Syahadat aja Mah. Iya. Ya. Saya salah nggak Mah? Ya karena belum mengerti mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Iya, gitu ya. Ya Mah ya. Ya, Pok. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Duduk deh, Pok. Ya, gitu. Perasaan repot amat, Empok. Iya. Pertanyaannya, Pok, kontrakannya kamar mandi dalam apa luar? 300.000 kalau di luar ya. Baik, yang berikutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Oh, di sampingnya tadi udah. Ya, silakan Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Umi Kulsum, Iya. utusan dari PKK Kelurahan Jatimulya. Oh, keutusan ya. Mama mau bertanya, Ya. Sok. saya punya saudara, Ya. perempuan, saudara saya, Iyalah. nikah, nikah sama Laki. mualaf. Ya. Tetapi selama dia nikah, tidak mengerjakan secara ibadah, secara Islam. Iya. Tetapi sekarang dua-duanya sudah pulang rahmatullah. Yang saya mau tanyakan, apakah itu diterima di dalam kubur sama Allah? Ya. Itu saja Mama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mu'alaf tadi saya bilang yang dibutuhkan oleh mereka dua, tuntunan dan bimbingan. Kalau keluarga kita ada yang menikah dengan mu'alaf, seluruh keluarga, kakaknya, adiknya, bapaknya, emaknya wajib merangkul, mendidik dia untuk sholat begitu. Kalau mereka keluarga nggak bimbing, dosa termasuk empos kulsum. Iya. Iya. Saya dulu masih kecil, sekarang Oh, sekarang masih kecil, pintunya ya. baru Udah sekarang. gede. Ya. Sekarang udah gede, Ya, udah ya. tua. Gitu. Insya Allah mohon kepada Allah ampunan, mudah-mudahan mereka diterima. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah. Kalau Anda nggak percaya Anda cek ke sana langsung kirim SMS Ya. ke saya. Silakan mungkin mau nyusul, diberi waktu loh. Iya. Oke, baik, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati Orang betokau bersama doang itu Mama mah. Dede.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan masih ada Majelis Taklim yang belum disapa, saya akan sapa dulu. Dari Majelis Taklim PKK Kelurahan Jatimulya. Waalaikumsalam, ini dia utusan semua PKK. Ada yang mau nyusul silahkan nanti ya. Lalu Majelis Taklim Al-Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lempok begini po. Orang-orang begini, si Mpo mentang-mentang kontrakannya banyak, dia lupa. Itu kalau orang Jawa namanya nyala widang. Iya. Orang dia kagak peduli sama sekitar. Oke, baik. Oh ya Mpo. Mpo ya saking banyak kontrakannya bingung jadinya ya. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Ahoy. Kegiatan saya berdagang mie ayam di sekitar Masjid Lauce. Mama Dede, saya ingin bercerita tentang mimpi saya yang membawa saya ke dunia Islam. Pada saat mimpi tersebut di tahun 1997, saya masuk ke dalam satu gedung yang teramat sangat besar, yang saya minta diantar ke ruang pengajian. Pada saat saya sudah di dalam pengajian tersebut, saya mengajukan diri ingin ikut mengaji. Berselang berapa bulan kemudian, saya mimpi lagi azan. Nah, di penghujung tahun saya kembali bermimpi sedang berwudu. Nah, setelah berwudu saya diperlihatkan kalimat-kalimat syahadat, kemudian saya diperintahkan baca. Saya mencari tahu apa hubungannya mimpi-mimpi saya di dalam agama Islam yang sama sekali saya nggak mengenal dan nggak tahu. Setelah 3 tahun kemudian, tahun 2001, saya datang ke Yayasan Haji Karim UI. Nah, di situ saya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, pertanyaan saya kepada Mama Dede, bagaimana kiatnya saya lebih meningkatkan iman Islam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ahoy mah masuk Islam karena mimpi yang berturut-turut gitu, Pak. Saya yakin Bapak Muhammad Ahoy, apa yang Anda alami ini benar-benar hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan hidayah oleh Allah berturut-turut, seolah-olah berseri. Sekian bulan mimpi lagi ditunjukkan oleh Allah, seolah-olah Anda datang ke tempat pengajian yang sangat luas, Anda pengen ikut ngaji, artinya Allah memerintahkan kepada Anda agar Anda benar-benar membaca Al-Quran. Karena yang namanya Islam itu tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Anda nggak ada yang maksa, tapi melalui mimpi Anda dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempertahankan keislaman Anda? Saran saya, tonton acara saya tiap pagi ini di Antv. Kemudian dengerin tuh ceramah-ceramah agama di TV-TV lain. Kemudian di radio-radio yang semua gelombang ada acara agama. Perbanyak Anda ikut pengajian. Saat ini di Jakarta, Masya Allah, pengajian dari mulai tingkat RT, tingkat RW, tingkat semua sampai pemerintahan pusat. Saya tahu persis itu ada pengajiannya. Asal Anda ada kemauan. Mengenai Anda usaha jualan mie itu tidak masalah. Banyak waktu luang Anda, jam berapa ada sempatnya, silakan Anda ikut pengajian. Di mana mengkaji Al-Quran semakin melekatlah hidayah ini dalam diri Anda. Insya Allah
Anda dapat perlindungan, rahmah, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, amin. Pak Muhammad Ahuy ini mah juga ternyata mendapat penolakan waktu beliau masuk Islam dari lingkungan, dari keluarganya. Itu gimana buat mualaf yang memang ditolak oleh lingkungan ataupun keluarganya? Saya yakin semua orang mualaf pasti ditolak oleh keluarganya. Karena hatinya sudah mantap untuk masuk Islam. Ini bukan ujuk-ujuk deh. Iya. Nggak ujuk-ujuk pengen masuk Islam, langsung masuk Islam. Pasti dia berpikir sedemikian rupa. Berpikir dengan keras bagaimana caranya kok seperti ini saya tertarik. Itu dia berpikir sedemikian rupa, berjuang, berkorban, dan benar. Yang namanya perjuangan harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak akan berhasil. Apa pengorbanannya? Seperti tadi Abdel bilang, dikucilkan dari keluarga, boleh jadi dikeluarkan daripada pekerjaannya, boleh jadi semua kekayaannya diambil oleh keluarganya dan sebagainya. Banyak kemungkinan yang terjadi. Itulah kenapa dalam Islam mu'alaf termasuk mustahik. Yang berhak menerima zakat. Yang namanya zakat yang diberikan kepada mu'alaf bukan membeli keislaman dia, tapi memberikan perlindungan kepada mereka biar mereka bisa melanjutkan hidup mereka minimal buat makan. Iya, gitu. Oke, baik. Sekarang langsung saya berikan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Boleh, sebentar ya Bu yang sudah. Mungkin sebelah sini dulu, boleh Bu? Mic-nya ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya tolong lebih dekat Bu, ya. Saya Ibu Susi dari Majelis Taklim Al-Amaniyah Cibinong Bogor. Ya, Ya. SOSO SIC. Iya. Saya mau tanya mah, Iya. gini, saya punya tetangga. Mic-nya tolong dideketin. Ya, jangan Saya di kuping. punya tetangga, tapi jauh mah, nggak dekat. Ya. Gini, dia waktu mau nikah, suaminya Kristen, tapi masuk Islam. Nah, udah berjalan rumah tangganya, ternyata suaminya Kristen lagi, tapi di KTP-nya tetap Islam. Nah, terus istrinya juga ikut-ikutan masuk Kristen. Gimana tuh mah hukumnya dalam rumah tangga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika suaminya kembali kepada agama asalnya, pernikahan mereka batal demi hukum. Istrinya ikut suaminya, artinya murtad, Murtad. dosa yang sangat besar. Iya, begitu ya Ibu SUSI. Iya, Susi. Oke, kita akan break lagi sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu yang senyumnya manis-manis semua dan Jauh. nguapnya lebar-lebar banget ya. Iya, Ibu datang sini jam berapa sih, Bu? Oh, tidur nggak? Oh, pantesan, iya. Kata gini, sampai nggak tidur pengen ketemu Abdel, giliran ketemu Abdel tidur. Iya. Begini wae katanya mukanya. Iya, oke. Sekarang saya akan bacakan lagi pertanyaan Anda yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari M. Fahmi Dwi Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat. Mah, bolehkah kita seorang anak mengkodok puasa ibunya? Puasa ibunya boleh oleh ahli warisnya. Ya. Kalau sholat ngadain di kodok, tapi kalau puasa boleh. Iya, begitu ya. M. Fahmi Dwi Rizaldi. Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi ke bahasan kita mengenai mualaf. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Bentar, sebelah sini udah belum tadi? Oh, yang sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung, Bu. Nama saya Haja Asinah dari Majelis Taklim Al-Basariyah Cibinong Bogor. Ya, Saya ingin bertanya, Mah. ya, Eh, ya. Ah, Ya, bawa di luar kebetan tema, nih. boleh? Boleh, silakan. Pak Ibu bawa kertas. Udah dicatat dari rumah nih, Mah, dia, ya. Mah, saya ingin bertanya. Saya punya kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Orang tua saya yang perempuan meninggal kurang lebih 3 tahun lamanya. Beliau masih hidup, beliau berpesan kepada saya kalau dia sudah tiada, dia punya rumah kalau dijual dijariahin. Saya 5 bersaudara, perempuan 3, laki 2. Ya. Sampai saat ini saya belum melaksanakan. Pertanyaan saya, apakah saya
berdosa sebagai anak-anaknya. Iya. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang aneh pesan emaknya sampai ditulis. Iya. Padahal udah 3 tahun yang lalu meninggalnya. Iya. Jadi yang namanya wasiat maksimal 1/3. 1/3 masukin jariah ke masjid. Lebih cepat laksanakan lebih baik biar pahalanya cepat ngalir. Ngapain ditahan-tahan udah 3 tahun? Iya. Teganya. Cocok nggak cocok? Harta punya emaknya. Ngapain anaknya Boleh pakai mic-nya, Bu? Boleh bantuan orang dari luar gitu sebagai apa namanya tokoh Mediator. masyarakat gitu. Oke, boleh. Tokoh agama Anda panggil bahwa ibu saya wasiat begini. Jadi kasihan ibu Anda loh. Lebih cepat dikeluarkan lebih baik pahalanya ngalir terus sama beliau. Iya. Maksimal 1/3. 1/3 kok nggak semua ya? Baru 2/3 dibagi untuk ahli waris. Iya, begitu ya. Jangan takut. Makasih, Ma. Makanya pemirsa, maaf saya hanya menghimbau buat Anda. Kita kalau punya kekayaan, sedekahkan. Sumbangkan masjid, sumbangkan musola, sumbangkan fakir miskin, sumbangkan anak yatim. Anak kita, anak kandung kita belum tentu mau sedekah dari harta kita. Mumpung kita hidup, yuk harta kita sumbangkan buat kebutuhan agama. Itu ngalir. Anak kita aja belum tentu kok, padahal duit kita. Anaknya aja nggak tahu malu. Iya, gitu ya. Emang nggak Bener tahu ya? malu? Iya, iya, iya. Punya emaknya ditahan. Ah. Kecingan deh loh. Iya. Ya Hak gitu ya, Bu ya. emaknya kok. Iya. Iya. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Yang belum, ini belum ya? Sebelah sini tadi. Udah bertanya. Ya, ada yang mau nanya? Oh, ini udah nanya juga. Oke, balik lagi boleh. Sini ya. Dari Sumedang katanya Oh, dari belum Sumedang. Oh nanya. ya. Pemirsa, ini kita memang Majelis Taklimnya Naik, Ibu. kedatangan Nanya. bintang tahu, bukan bintang tamu ya. Dari Sumedang, iya. Iya, tadinya mau daftar tapi diajak digeret ikut, iya. Bintang tahu. Alhamdulillah, Silakan. langsung bintang Bu. tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mama, bagaimana kalau Namanya? nama saya Haji Tati Iya. dari Majelis Al-Abidin Sumedang. Iya. Bagaimana kalau mu'alaf itu tidak disunat? Sah atau enggak Tidak. mu'alafnya? Yang namanya sunat itu kenapa orang laki-laki disunat? Karena saat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Kalau laki-laki nggak dihitan, air kencing dia nyangkut di kulup dia 2-3 tetes. Sehingga dia sholat nggak sah. Makanya yang menyebabkan sahnya sholat dia harus dihitan. Segera dihitan. Ke dokter aja nggak usah ke pengkong kalau takut mah. Iya. Alhamdulillah syukur. Iya. Ya, Terima harus. kasih, Mam. Iya. Ya, ya. Jadi sekarang mah sunat mah, hitan mah cepet ya mah. Cepat Iya. digunting aja langsung Tret selesai. gitu ya. Atau mau dijepit pintu kok kayak kecapi. Emangnya buat kecapi. Mah ini mah saya pernah menghadiri teman saya masuk Islam. Setelah selesai syahadat, terus yang kiainya nih mah bilang, ayo yang hadir tolong kasih uang buat temennya. Nah itu maksudnya apa? Kita harus ngasih uang atau enggak mah? Begini, Ya. maksudnya dia kan menjadi saudara kita. Boleh jadi dibuang sama keluarganya. Otomatis kekayaan dia hilang. Maka dia nol, nggak punya apa-apa. Maka kita sebagai seorang muslim dengan saudara kita harus berbagi. Begitu. Tapi nggak wajib. Nggak ngasih. wajib. Cuman tahu diri aja kita. Kalau kita kesusahan kan orang lain nolong kita bahagia. Begitu dia kesusahan kita tolong, dia pasti akan bahagia. gitu, Itu oke. maksudnya. Iya, begitu. Nah, misalnya mu'alaf mah, kalau dalam perjalanannya tidak didukung sama keluarganya, akhirnya dia kembali, tapi sebenarnya dia pengen tetap masuk, tetap menjalankan Islam. Tapi karena tolakan keluarga, lingkungan sangat besar, dia akhirnya pura-pura nih, banyak nih mah orang yang kayak gini, pura-pura ke rumah ibadah yang lama juga, tapi dia tetap jalanin Islamnya juga. Itu gimana mah? Munafik. Kalau mau cabut aja dari tempat situ ya mah? Iya, lebih baik pindah tempat biar nggak terpengaruh di situ. Namanya orang ketiga kan Del bisa pengang kuping kita. Iya. Makanya keluarga yang baru ini harus merangkul, termasuk kita tetangganya. Wajib merangkul. Iya begitu ya. Baik, kita akan break lagi sebentar dan kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita masih membahas tentang mu'alaf di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Sekarang saya akan bacakan lagi pertanyaan Anda yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari
Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya punya prinsip rezeki yang saya bawa pulang harus saya bersihkan melalui zakat atau infak atau sedekah. Dan setiap gajian saya mengeluarkan minimal 2,5%. Saya niatkan untuk zakat mal dan saya berikan pada fakir miskin. Jika setahun nisab menjadi zakat mal dan jika belum nisab untuk infak dan sodakoh. Bolehkah cara saya berzakat seperti itu, Ma? Boleh. Namanya Anda mengeluarkan zakat profesi. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi biar nggak lalai kita. Ya. Tiap dapat keluarkan, tiap dapat keluarkan. Itu namanya zakat profesi, bukan zakat mal. Jadi nanti per tahun nggak usah dikeluarkan lagi karena udah tiap dapat udah kita keluarkan. Walaupun nanti di tiap tahunnya itu hartanya masih banyak, mah. Walaupun Cukup nisabnya gitu. karena udah cukup dengan zakat profesi. Iya. Udah ditekel kan. Iya, tiap gitu dapat. ya. Dicicil lah istilahnya gitu. Ya, baik, sekarang ibu-ibu dari Majelis Taklim masih ada kesempatan, Bu, yang ingin bertanya. Mana? Mana nih? Ya nih, silakan nih. Silakan nih. Silakan Ayo. nih temannya Empok ya. Temukan diri. Silakan diri ya, ini dia utusan. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak usah pakai wabarakatuh. utusan-utusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuno Eko Ya. dari Majelis Taklim PKK Jatimulya. Ya. Yang saya mau tanyakan, Mama, saya mualaf, Mama. Saat itu saya masuk tahun 88, tapi dari kecil hati kecil sudah Ada hidayah ke situ. cuman karena saya anak tunggal, jadi saya harus menjaga perasaan orang tua saya. Kemudian juga yang bimbing saya saat itu belum ada. Setelah itu saya kenal dengan suami saya, barulah saya masuk. Cuman karena kesibukan suami, gitu Mama, suami hanya memberikan buku-buku mah, gitu. Untuk saya belajar dari sholat dan bacaan-bacaan yang lain mah, gitu. Setelah itu yang akan saya tanyakan mah gitu, saya dengar bahwa kalau saya belajar dengan cara begitu berarti yang nuntun saya setan. Saya pernah dengar seperti itu gitu. Tapi saya bantah karena suami saya kan waktunya tidak ada. Sekali waktu ya kita sholat berjamaah ya Mah ya gitu. Terus kembalikan tadi Mama kata bahwa kalau tidak menuntun dosa gitu ya Mah ya. Yang saya ini kan, duh kasihan sekali suami saya kalau memang dibuat seperti itu gitu ya Mah ya. Baik. Bagaimanakah cara menghapus dosa tersebut? Sebentar dulu, saya tanya. Keluarga suami Anda ada kan? Kakaknya, adanya, ibunya, bibinya? Ada. Suka ngajak Anda sholat nggak? Sejauh ini enggak, kan kita pisah rumah. Kenapa? Pisah rumah Ngerti. masing-masing. Tapi kalau ketemu mereka suka ngajak sholat nggak? Ya suka mah. Nah iya artinya sudah membimbing. Iya. Tidak melepas gitu. begitu saja. Saya tanya, Anda tetangga Anda banyak muslim nggak? Banyak. Suka diajak ngaji nggak? Aja. Itu dibimbing. Oh gitu. Enggak, yang saya ini kan Suaminya gitu. suami Cuma mah. ngasih Kan buku. yang namanya buku tuh udah membimbing Anda. Anda baca tuh buku. Oh gitu. Suami ketika pulang diarahkan. Itu buku tuh membimbing Anda. Itu gitu. sudah ditunjukkan suami. Nih baca. Itu udah ditunjukkan sama dia. Oh iya. Iya. Jadi Yang satu berarti dilepas sama suami sekali. saya tidak punya beban dosa kan mah? Tidak, kan Oh, udah bimbing. alhamdulillah. Anda aja harus mau dibimbing. Baca tuh buku. Iya. Dikasih buku didiemin. Salah. Dibaca nggak bukunya? Baca lah mah. Iyalah. Gitu ya. Makasih mah. Ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam PKK. Iya. Waalaikumsalam. Ya, ibu udah mau nangis aja takut suaminya dosa kata. Tenang Bu, tenang ya. Kan udah Iya. ngasih buku artinya udah ngasih bimbingan. Makanya dibaca. Oke, baik, yang berikutnya silakan. Sebelah sini kontrakan, juragan kontrakan ada yang ingin. Mana tolong mic-nya digeser? Iya. Silakan. Ya, diri. Silakan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia dari Cilodong, Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok. Dia Asia, dia Aisyah. Iya. Asia deh loh, ya. Hadir bersama ya. Ya. Saya mau tanya nih Mah, Sok. ya ada orang yang suaminya awalnya Kristen, Iya. nikah sama perempuan Islam, tapi suaminya itu masuk Islam. Iya. Nah setelah dia berjalan lama udah punya anak 2, dia masuk Kristen lagi yang laki. Iya. Berhubung dia perempuannya itu nggak mau diajak masuk Kristen, akhirnya pisah mah Iya. sama suaminya. Nah kan anaknya ikut bapaknya. Ah. Nah ikut bapaknya itu tadinya awalnya Islam. Karena ikut bapaknya jadinya dia yang Keluar. saya pertanyakan ini. Iya. Karena tadinya dia Islam, Ya. anaknya juga masuk Islam. Iya. Yang saya tanyain gini mah,
apakah anak itu wajib dibayar zakat apa enggak gitu mah? Sama ibunya. Iya, sama Oh, ibunya. iya. Kalau anak ini sudah masuk non muslim, sudah murtad, tidak ada kewajiban. Karena yang namanya zakat itu syarat wajib bayar zakat, di antaranya kalau sudah muslim. Ya. Tidak beragama Islam, tidak wajib zakat. Gitu ya mah. Iya. Iya, makasih ya mah ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Mah, ini banyak nih mah seperti ini mah. Suami istri berpisah ikut sama yang non muslim. Nah, tanggung jawab suami atau ibu atau ayahnya yang muslim membiarkan anaknya masuk. Harusnya sebagai orang tua punya pilihan yang kuat. Ambil tuh anak, rangkul, masukkan dalam agama kita. Itu karena kelalaian. Iya, kalau nggak mampu mah misalnya karena memang secara ekonomi kuatan si bapak nih. Jadi semuanya diajak ke sana gitu. Ya. Kita Dia berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, diiringi dengan doa. Makanya yang namanya bukan hanya emaknya saja, keluarga dekat, kakaknya, adiknya, encang-encingnya bergerak semua. Neneknya, kakeknya. Iya, karena itu termasuk tanggung jawab menjaga keluarga. Seluruh ya, Mas? keluarga. Seluruh keluarga. Kuan Iya. pusakum bahlikum naro. Iya, baik sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya mu'alaf yaitu orang yang ada harapan yang non muslim, ada harapan masuk Islam. Atau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, disebutlah dengan mu'alaf. Jadi mu'alaf ini bahasa Arab artinya tunduk, patuh, kemudian juga pasrah. Kita semua tahu orang yang mu'alaf pertama diwajibkan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang mu'alaf, dosa sebelum dia masuk Islam dihapus oleh Allah. Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa yang telah lalu. Dua yang dibutuhkan oleh mu'alaf, tuntunan dan bimbingan. Yuk sebagai keluarga kita tuntun orang yang mu'alaf ini, kita bimbing mereka biar mereka mengerjakan hukum taklifi. Itu merupakan kewajiban kita. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semuanya dari Majelis Talim Cibinong, dari Depok. Terima kasih juga untuk bintang tahu dari Sumedang. Mudah-mudahan tahunya segera sampai. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.